أعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum, kembali ya kita melanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai menyelesaikan pada pembahasan apa? Damul hewan sudah kan? Hah? Sudah atau belum? Belum disebutkan sebab khilafnya. Nah, kemarin sebab khilafnya belum saya sebutkan. Karena waktu kemarin sudah sampai sebab khilafnya. Baik. Tapi kalau begitu kita ulangi saja dari awal. Siapa yang baca? Fadhil. Siapa? Dari masalah terlebih kalau begitu. Kita ulangi dari awal. Damul hayawan. Masalah terlebih. Ulangi dari awal. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس واختلفوا في دم السمك وكذلك اختلفوا في دم القليل من الدم الحيوان غير البحري فقال قوم دم السمك طاهر وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي وقال قوم هو نجس على أصل الدماء وهو قول مالك في المدونة وكذلك قال قوم إن قليل الدماء معفو عنه وقال قوم بل قليل منها والكثير حكمه واحد والأول عليه الجمهور والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة وفي ذلك أثر ضعيف وهو قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان والدمان الجراد والحموت والكبد والطحال وأما اختلافهم في كثير الدماء وقليله فسبب اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القليل. Baik, sekarang kita kembali menjelaskan pembahasan tentang darah, ya, yaitu darah yang beliau sebutkan di sini al-mas'alatul rabi'ah, damul hayawan, darah hewan, apakah dia najis ataukah tidak. Kemudian beliau mengatakan ittafaqul ulama ala anna damal hayawanil bari najisun. Beliau menukilkan ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya darah hewan darat yang mengalir itu adalah najis. Dan kemarin kita sudah menjelaskan dan membahas tentang aqwal para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Naam, banyak daripada para ulama kita menukilkan ijma'. Ya, di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ketika Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menukilkan ijma', beliau menyebutkan ya nukilan bahwasanya ada sebagian daripada ulama yang menyelisihi ijma' tersebut, yaitu daripada ulama-ulama al-mutakallimun, ulama-ulama mutakallim. Tetapi
ya sebagian para ulama mengatakan khilafnya ulama-ulama mutakallimin itu tidak dianggap. Ya, khilafnya para ulama-ulama mutakallimin itu tidak dianggap, sehingga ya, mereka tetap berpegang dengan nukilan ijma' tersebut walaupun ada sebagian ulama mutakallimin yang menyelisihinya. Ya, tetapi sebagian daripada ulama-ulama kontemporer zaman sekarang, diantaranya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan Syekh Al-Albani, dan juga sebelumnya adalah Imam Syaukani rahimahullah taala, mereka berpendapat bahwasanya darah hewan yang mengalir, darah hewan yang dimakan dagingnya, ya, dia tidaklah najis. Ya, dia tidaklah najis. Jadi ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya darah hewan yang dimakan dagingnya, ya, darahnya mengalir ketika disembelih, maka tidaklah najis, berarti mereka tidak menerima nukilan ijma' tersebut. Dan mereka menganggap bahwasanya khilafnya ulama-ulama mutakallimin itu dianggap di dalam perkara ijma'. Ketika ada satu ulama saja, ya, atau satu ulama yang menyelisih ijma', maka tidak ada ijma' pada masalah yang telah dinukilkan ijma' tadi. Dan saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwasanya darah hewan yang dimakan dagingnya yang mengalir itu tidaklah najis. Ya, kenapa? Karena kita berpegang dengan hukum asal daripada darah. Ya, hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai datang dalil yang tegas menjelaskan najisnya benda tersebut. Dan tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan darah itu najis. Tidak ada dalil yang tegas. Ya, dan dalil yang digunakan oleh para ulama, ya, atau jumhur ulama ketika mengatakan darah hewan yang dimakan dagingnya itu adalah najis, mereka berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya ya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha." Itu dia. "Aw lahma khinzir fa innahu rijs." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satu perkara, ya, yang diharamkan, ya, tidak ada satu pun dari apa yang Allah wahyukan kepada saya, sesuatu diharamkan bagi orang untuk memakannya kecuali bangkai, ya. Kemudian daman masfuha, yaitu darah yang mengalir, dan daging babi. Karena kata Allah dia adalah rijis. Dari ayat inilah, ya, para ulama mengatakan, Allah mengatakan dia adalah rijis. Ya, dia adalah rijis. Yaitu apa itu rijis? Najis. Dan sehingga mereka menafsirkan kata-kata rijis dalam ayat tersebut itu adalah rijis hissi. Apa itu rijis hissi? Yaitu rijis fisiknya. Ya. Baik. Dan ulama yang mengatakan bahwasanya dia bukan najis darah, bukan najis darah dari hewan yang mengalir, ya, itu bukan najis. Mereka membawa pemahaman daripada maksud rijis najis dalam ayat tersebut itu adalah rijis maknawi, bukan fisiknya tapi maknanya. Apa itu? Yaitu, ya, ketika kita memakannya, perbuatan memakan bangkai tersebut dan juga makan darah yang masfuh dan juga babi, itulah perbuatan itulah yang rijis. Karena dalam ayat tersebut Allah berbicara tentang hukum makan, bukan berbicara tentang fisiknya tapi hukum makan. Dan itu dalilnya, ya, para jumhur tadi mengatakan Allah mengatakan dia rijis. Tapi pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat yang disebutkan oleh Imam Syaukani dan sebagian ulama zaman kita sekarang, di antaranya Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mengatakan bahwasanya darah dari hewan yang mengalir, ya, itu tidaklah najis. Kemudian beliau mengatakan, ya, waqtalafu fi damis samak, dan para ulama berselisih pendapat tentang darah ikan. Ya. Ini dia. Wa kadzalika ikhtalafu fi damil qalili min damil hayawani ghairil bahri. Para ulama berselisih pendapat tentang darah ikan. Satu, ya, apakah dia najis ataukah tidak? Kemudian yang juga dinukilkan perselisihan oleh muallif, penulis kitab ini rahimahullah taala, yaitu darah yang sedikit daripada hewan, darah daripada hewan darat. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan
bahwasanya apa? Damus samak tahirun. Ya. Damus samak itu adalah suci. Ya, wa huwa ahadu qaulai Malik wa madhhab Syafi'i. Itu adalah salah satu pendapat daripada siapa? Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Tapi yang mu'tamad dalam pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya darah ikan itu adalah najis. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan darah ikan itu najis, bukan suci. Ya, jadi nukilan beliau ini kurang tepat. Ya, tapi pendapat yang utama daripada apa? Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya darah ikan adalah najis. Baik ya. Kemudian beliau mengatakan wa qala qaumun huwa najisun ala asl dima'i wa huwa qaulu Malik fil Mudawwanah, dan juga itu pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan darah ikan najis. Sudah. Adapun ulama yang lainnya yaitu Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwasanya darah ikan tidaklah najis. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa qala mana? Ya, wa kadzalika qala qaumun inna qalilan dima'i ma'fuun anhum. Sebagian ulama juga berkaitan dengan darah yang sedikit. Ya, darah yang sedikit, kalau sedikit maka dia dimaafkan. Kalau darah yang najis, ya, darah yang najis yang disepakati oleh para ulama kita sudah sebutkan kemarin, yaitu apa? Darah apa yang disepakati oleh para ulama tentang kenajisannya? Tidak ada satupun ulama yang menukilkan khilaf di situ. Darah haid. Darah haid itu sepakat para ulama, tidak ada khilaf di situ. Darah haid najis. Apalagi darah nifas adalah najis. Baik. Jadi ya, kalau darah sedikit, ya, darah yang sedikit akan dimaafkan. Jadi apabila ada darah, ya, menyentuh pakaian, baru kita gunakan untuk sholat. Kalau sedikit dimaafkan. Ya. Wa qala qaumun, dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bal qalilu minha wal katsiru hukmuhu wahid. Banyak atau sedikit tetap hukumnya sama, yaitu apa? Tidak dimaafkan. Maksudnya berarti wajib untuk dibersihkan. Wal awwalu alaihi al-jumhur, dan pendapat yang pertama tadi bahwasanya darah sedikit itu dimaafkan, itu adalah pendapat daripada jumhur ulama, mengatakan kalau sedikit itu dimaafkan. Baik, kemudian kita sebutkan sebab khilafnya para ulama berkaitan dengan darah ikan. Perhatikan, kenapa para ulama berselisih pendapat tentang darah ikan apakah najis ataukah tidak? Yaitu sebab perselisihan mereka karena perselisihan, ya, huwa ikhtilafuhum fi maitatihi, yaitu perselisihan para ulama tentang bangkai ikan. Faman ja'ala maitatuhu dakhilatun tahta umumi tahrimi ja'ala damuhu kadzalik. Barang siapa ulama yang menjadikan bangkai ikan itu haram karena masuk dalam keumuman bangkai yang dilarang, maka dakhilatun tahta umumi tahrim ja'ala damuhu kadzalik. Begitu juga darahnya seperti hal tersebut, ya. Wa man akhraja maitatuhu akhraja damuhu qiyasan 'alal maitati. Dan bagi ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Ya, bangkai ikan tidak masuk dalam keumuman keharaman. Ya, bangkai ikan tidak masuk dalam keumuman keharaman yang ada di dalam ayat. Kan dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan tadi, seperti yang kita sebutkan, ya, bahwasanya apa? Allah mengharamkan bangkai. Baik. Di situ umum. Bangkai ikan juga masuk di dalamnya, atau bangkai hewan darat dan juga hewan laut masuk di dalamnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, barang siapa yang mengeluarkan keumuman bangkai ikan dari keharaman, maka dia juga mengatakan darah ikan tidaklah haram qiyasan 'alal maitati, dikiaskan dengan bangkainya. Kalau bangkai ikan tidak haram untuk dimakan, maka begitu juga dengan darahnya, berarti dia tidak haram. Baik. Karena, ya, apa? Karena darah itu sesuatu yang tidak terpisahkan daripada daging. Wa fi dzalika atharun dhaifun. Ya, berkaitan dengan hadis, berkaitan masalah ini ada hadis, beliau mengatakan dhaif, ya, tapi sebagian ulama mengatakan sahih. Adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani. Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Baik. Adapun bangkai itu adalah al-jaradu wal hut, yaitu belalang dan ikan. Ya.
Kemudian wal kabidu wat tihalu. Adapun darah yaitu al kabid. Apa itu kabid? Wat tihalu. Hati dan antum tahu apa itu limpa atau tahu? Tihal itu limpa. Hati itu komponennya itu dia daripada darah. Dan kata Rasulullah diharamkan bagi kita dua bangkai. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Bangkai itu yang pertama bangkai belalang, kemudian bangkai ikan. Berarti belalang dengan ikan itu dikeluarkan daripada keumuman pengharuman ya yang ada di dalam ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu umum, semua bangkai, tapi ada pengecualian, yaitu apa? Belalang dengan ikan, berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut. Begitu juga darah. Darah juga haram untuk dimakan ya, secara umum di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Tapi ada hadis yang mengkhususkannya, yaitu hati dan limpah dibolehkan untuk memakannya. Selain daripada dua tersebut, maka semua jenis darah haram untuk dimakan. Kemudian beliau lagi mengatakan ya, wa amma ikhtilafuhum fi katsirid dam. Tadi saya tambahkan sedikit ya ikhwan, berkaitan sebab khilafnya para ulama berkaitan masalah darah samak. Ya, darah samak, darah ikan, apakah najis ataukah tidak? Kan beliau mengatakan di sini sebab khilafnya adalah perbedaan pendapat para ulama berkaitan tentang bangkai ikan itu sendiri, kan begitu? Ya, bagi ulama yang mengatakan haram, maka berarti darahnya juga haram dan najis. Baik. Bagi ulama yang mengatakan bangkainya adalah halal, maka darahnya juga berarti halal. Tapi coba kita lihat daripada pembahasan kita para ulama kemarin. Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya bangkai ikan adalah halal. Ya, jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala ataupun ulama-ulama yang mengatakan darah ikan dia ya najis bukan seperti yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala ya, berkaitan kembali pembahasan daging atau bangkai ikan. Karena dalam mazhab Syafi'i bangkai ikan adalah halal untuk dimakan, bukan dia bukan haram. Tapi sebab khilafnya para ulama berkaitan masalah ini adalah keumuman ayat ya yang menyebutkan tentang haramnya darah. Ya, Allah menyebutkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi ya, katakan oleh Muhammad, saya tidak mendapatkan di dalam Al-Quran sesuatu yang diharamkan bagi orang untuk memakannya kecuali bangkai kemudian darah. Baik, ikan hukum asalnya juga haram berdasarkan keumuman pengharaman di dalam ayat. Hanya saja kita kecualikan ikan karena ada dalil yang mengecualikannya. Baik. Tetapi darah ikan masuk dalam keumuman daripada pengharaman yang ada di dalam ayat Al-Quran. Dan tidak ada dalil ya, yang menyebutkan darah ikan itu adalah apa? Adalah suci. Tidak ada dalil. Ya, yang ada dalilnya itu adalah bangkai ikan. Tapi darah ikan tidak ada dalil yang mengeluarkan daripada keumuman pengharaman yang ada dalam ayat tersebut. Jadi kita tetap berpegang dengan keumuman ayat. Baik? Bisa paham di situ? Sudah paham enggak? Dan itu dia pendapat daripada ulama Syafi'iyah dan juga ulama-ulama yang mengatakan berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, tapi pendapat yang rajih bahwasanya adalah apa? Ya. Pendapat yang rajih bahwasanya ya, darah ikan tidaklah najis. Ya. Karena dia mengikuti daripada daging ikan itu sendiri. Daging ikan sendiri. Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mengatakan bahwasanya bangkai ikan adalah halal, maka yang terdapat pada ikan itu tidak mungkin cuma dagingnya saja. Ya, bangkai ikan itu juga mengandung darah. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya dihalalkan bagi kita bangkai ikan, berarti semua komponen yang ada di dalam ikan tersebut itu dia dihalalkan, termasuk bagian darahnya. Ikan itu bukan cuma daging saja. Ya, tidak bisa, darah itu tidak bisa terpisahkan daripada daging. Ya, tidak akan ada namanya kehidupan kalau tidak ada darah. Ini salah satu ini. Ya. Pendalilan disebutkan oleh para ulama berkaitan masalah sucinya darah ikan dan halalnya darah ikan tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, ya, juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya warna merah yang ada pada ikan itu bukan darah. Ya. Warna merah yang ada pada ikan itu bukan darah katanya. Ya, cairan merah darah ikan itu bukan darah.
ya. Yang membuktikan hal tersebut, kalau kita jemur katanya, ya. Kalau dijemur darah ikan tersebut, darah kalau dia dijemur pasti akan jadi hitam, ya. Mengental jadi hitam. Adapun darah ikan, dia tidak akan menjadi hitam tapi menjadi putih. Siapa boleh menjelikan? Siapa yang berkenaan dengan ikan? Coba antum buktikan berkaitan hal tersebut. Ya. Tapi wallahu alam bisawab, ya, ini kalau pendalilan yang ini yang beliau baru disebutkan sebagian ulama kita ini, ya itu bisa saja kita ada yang menyanggahnya. Tidak seperti itu, ya. Itu perlu kepada pembuktian. Betul nggak darah ikan itu jadi warna putih kalau ya dia bukan warna hitam? Menunjukkan bahwasanya dia bukan darah. Karena kalau darah katanya kalau dikeringkan dijemur itu jadi hitam. Kalau darah ikan tidak. Siapa ya? Kita orang pinggir laut nggak ada yang tahu masalah ini. Tapi bagaimana Bu? Darah ikan? Hah? Iya, dia mengikuti darinya. Jadi dia tidak menghitam. Tapi betul, berarti betul apa yang disebut oleh para ulama kita. Ya. Jadi kalau darah itu antum mengandungkan dia akan mengental dan hitam. Kalau darah ikan tidak katanya. Menunjukkan dia itu bukan darah. Tapi ala kulli hal, ya, darah ikan itu tidaklah najis. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa ma ikhtilafun fi katsirin dam wa qalilihi. Adapun perbedaan pendapat para ulama tentang ya banyak atau sedikitnya darah, apakah dimaafkan ataukah tidak? Maksudnya kalau sebagian ulama lain mengatakan, jumhur ulama mengatakan kalau darah sedikit itu dimaafkan. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian ternyata ada darah haid di perempuan misalkan, ya, darah haid di mana pakaiannya, dan itu sedikit dia lupa, maka dimaafkan. Tapi kalau banyak itu maka tidak dimaafkan. Baik. Fasababu ikhtilafihim, sebab perselisihan para mereka fil qada'i bil muqayyadi 'alal mutlaqi atau bil mutlaqi 'alal muqayyad. Baik, ana mau tanya antum, ketika antum menerjemahkan sebab perselisihan para ulama fil qada'i bil muqayyad 'alal mutlaq atau mutlaq 'alal muqayyad, ini dalam pembahasan ilmu usul. Apa maksudnya al-qada bil mutlaq, apa? Al-qada bil muqayyad 'alal mutlaq. Maksudnya qada bil muqayyad 'alal mutlaq, antum belum sampai mutlaq, ya. Baru sampai am. Sudah sampai ke pembahasan mutlak dalam usul fikih? Belum kan? Dan maksudnya al-qada, ya, fil al-qada bil mutlaq 'alal muqayyad itu hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Al-qada itu maksudnya hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Ya, yaitu perselisihan para ulama berkaitan membawa ya dalil yang muqayyad, mana yang kita pegang? Apakah kita berpegang dengan dalil yang muqayyad? Kita membawa dalil muqayyad kepada mutlak. Berarti kita berdalil dengan mutlak. Hamdul mutlak alal muqayyad, membawa yang mutlak kepada muqayyad. Berarti bagaimana prakteknya? Jadi dalil apa yang kita gunakan? Membawa mutlak kepada muqayyad. Membawa mutlak kepada muqayyad. Berarti yang dijadikan dalil adalah hamdul muqayyad bil mutlak di sini. Ya, boleh pertama sukan. Mutlak hamdul muqayyad alal mutlak. Berarti apa? Atau mutlak alal muqayyad, atau kita membawa mutlak kepada al muqayyad. Baik. Hal tersebut annahu warada tahrimu dam mutlaqan. Karena telah datang dalil yang mengharamkan tentang darah itu secara mutlak. Baik. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Telah diharamkan bagi kalian ya darah, itu bangkai, kemudian darah dan lahmul khinzir, dan juga daging babi. Baik. Ya, beliau mengatakan di sini apa? Bahwa di sini ya, di sini apa? Mutlak diharamkan bagi kalian apa? Darah. Bisa dipahami tidak? Darah. Baik, semua jenis darah masuk di dalamnya. Ya, apakah banyak ataukah sedikit atau sedang? Ya. Tapi Allah tidak membedakan banyak dengan sedikitnya, tapi Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam. Ya. Baik. Dan juga ada ayat lain yang datang muqayyad. Ya.
Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Ya, katakanlah Muhammad, saya tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang diharamkan untuk orang memakannya kecuali ya apa pertama darah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala au daman masfuha, atau darah yang mengalir. Di sini diikat, darah itu mengalir. Kalau tadi itu dia mutlak, tidak diikat, yaitu darah, diharamkan darah mutlak, dilepaskan daripada ikatan, tidak ada ikatannya. Tapi ayat yang berikutnya, ya, ayat yang lain, Allah mengikat lafaz darah tersebut yang diharamkan dengan darah masfuh, darah yang mengalir. Maka beliau mengatakan, faman qada bil muqayyadi 'alal mutlak, barang siapa yang membawa ya ayat yang muqayyad dengan ya, membawa ayat muqayyad kepada ayat yang mutlak tadi, wa humul jumhur qala al masfuhu huwa an najisu al muharramu al faqat. Okay. Jadi mereka mengatakan ya al muqayyad ini menjadi patokan ayat yang muqayyad. Jadi kita berpegang dengan ayat yang muqayyad. Ya. Baik, maka kalau seperti begitu, darah yang diharamkan itu adalah apa? Darah yang mengalir. Itu darah yang diharamkan. Dan darah yang mengalir itu adalah darah yang banyak. Tidak mungkin darah mengalir kalau tidak banyak. Damun masfuh itu maksudnya damun katsir, dam yang banyak. Bukan semua jenis darah. Ya, tapi Allah menyebutkan daman masfuha, darah yang mengalir. Dan darah mengalir itu adalah dam katsir, darah yang banyak. Dan ini pendapat daripada jumhur ulama, bahwasanya memang ada dua ayat di situ yang berbicara tentang hukum daripada darah. Satunya mutlak, yaitu Allah mengatakan diharamkan bagi kalian darah. Sampai di situ tidak ada pengikatnya. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan diharamkan bagi kalian darah yang mengalir. Adapun jumhur mengatakan kita berkaitan dengan dua ayat tadi, satunya mutlak, satunya muqayyad, satunya dilepas tidak ada ikatan, satunya diikat, maka kita berpegang pada apa? Dalil yang mengikat. Ya, darah yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Dan ini pendapat daripada jumhur para ulama. Kemudian lagi, uman qata bil mutlaq al muqayyad. Ya. Dan bagi ulama yang mengatakan bahwasanya mutlak itu yang kita pegang. Ya, kita mau apa? Ya, kita memegang ayat yang mutlak daripada ayat yang muqayyad. Alasannya kenapa? Li'anna fihi ziyadah. Karena pada ayat yang mutlak itu ada tambahan. Ya, qala ya, maka dia mengatakan ya al-masfuhu huwa al-katsiru. Ya. Darah yang masfuh mengalir itu adalah yang banyak. Wa ghairul masfuhi huwal qalil. Dan darah yang tidak mengalir itu adalah darah yang sedikit. Kullu dzalika haramun. Semua itu haram, ya. Wa ayyada hadza bi anna kullu ma huwa najisun li'ainihi fala yataba'ad. Ya, baik. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya darah yang kecil, darah yang sedikit, baik ya, perhatikan. Darah yang sedikit tetap tidak dimaafkan, maksudnya harus dibersihkan. Ya. Mereka mengatakan yang kita pegang di situ adalah dalil yang mutlak. Pokoknya jenis darah banyak atau sedikitnya tetap dia apa? Tetap dia najis. Ya. Kita tidak mengambil hadis ya ayat yang muqayyad tadi. Karena kenapa? Karena pada ayat yang mutlak itu ada tambahan ilmu, tambahan faidah. Ya. Apa itu? Ya. Kullu dzalika haram. Bahwasanya apa? Dalam tambahan yang kalau dalam ayat yang mutlak hanya menyebutkan darah yang masfuh. Tetapi ya, kalau pada ayat yang mutlak di situ ada tambahan. Apa tambahannya? Coba sebutkan saya tambahannya mana? Betul? Tambahan, ada tambahan ilmu di situ. Apa itu? Najisnya darah yang sedikit. Kalau antum tadi cuma pegang yang mutlak, maka ilmunya di situ, hukumnya di situ cuma satu saja, yaitu haramnya masfuh. Darah yang banyak itu diharamkan. Maka kalau kita mengambil yang mutlak, maka mendapatkan tambahkan ilmu kita bagi kita. Apa itu? Ternyata juga darah yang kecil
apa yang sedikit juga najis. Itu dia maksudnya fi ziyadah. Baik. Kemudian beliau lagi mengatakan, ya, kullu dzalika haramun. Menunjukkan hal tersebut juga, perhatikan. Ya, ini kan kita berbicara hukum najisnya atau tidak. Antum tadi mengatakan, ya, darah yang masbuh itu dia haram, darah yang banyak itu haram. Sehingga kalian kalau mengatakan juga, ya, kalau banyak darahnya juga najis, tidak dimaafkan. Ya. Dan kalau seperti begitu, darah yang kecil juga kan haram untuk dimakan. Kan begitu kan? Darah sedikit boleh nggak dimakan? Tidak boleh, tetap haram. Maka juga mereka mengatakan seperti begitu. Apa? Kenapa antum bedakan antara darah yang banyak dengan darah yang sedikit? Darah yang sedikit. Wa ayyada hadza bi anna kullu ma huwa najisun li ayyihi fala yataba'ad. Dan mereka menguatkan pendapat mereka berkaitan pendalilan ini dengan mengatakan setiap apa yang dia najis karena zatnya, karena bendanya, maka ya najis karena benda itu tidak mungkin terpisah-pisah. Ya, sebagian suci, sebagiannya apa? Sebagiannya najis. Enggak mungkin seperti itu. Ya. Saya bisa paham sampai situ, Pak? Baik, ya. Maka ya, ini dia pendapat daripada para ulama berkaitan masalah tersebut dan kita sudah jelaskan ya ikhwan dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendapat yang rajih yang lebih saya kuatkan bahwasanya darah hewan ya yang mengalir yang dimakan ya yang dimakan dagingnya itu dia suci ya mau banyak ataupun sedikit. Berbeda kalau darah hewan yang tidak dimakan dagingnya. Hewan yang tidak dimakan dagingnya maka sudah sepakat para ulama akan kenajisannya. Contohnya darah apa? Darah harimau. Dimakan dagingnya tidak, darahnya juga najis. Dan begitu juga dengan apa? Dari darah yang lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-mas'alatul khamisah al-baul. Beliau mengatakan, ittafaqal ulama ala najasati baul ibni Adam wa raji'ihi. Ya, para ulama sepakat bahwasannya kencingnya anak manusia maksudnya, dan juga kotorannya, ya, kotoran air, buang air besarnya dan buang air kecilnya itu adalah najis. Ini sudah ijma' para ulama. Illa baulis sabiyi ar-radi'i, kecuali di situ ada khilaf di antara para ulama yang menyebutkan tentang kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan apa-apa. Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan dia najis dan itu pendapat yang rajih. Kemudian beliau mengatakan situ waqtalafu fi ma siwahu minal hayawan. Dan para ulama berselisih pendapat tentang kencing dan kotorannya hewan yang dimakan dagingnya. Perhatikan, hewan yang dimakan dagingnya, yaitu kambing, sapi, apalagi onta dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, kotoran dan kencing dari hewan yang dimakan dagingnya, apakah dia najis ataukah tidak? Maka mu'alif mengatakan fadhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah ila annaha kulluha najisah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya hewan yang dimakan kotoran dan kencing dari hewan yang dimakan dagingnya semuanya adalah najis. Baik. Itu pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wa dhahaba qaumun ila taharatihi bi itlaqin. Dan sebagian daripada para ulama ada yang berpendapat bahwasanya kotoran ya, dan kencing hewan yang dimakan dagingnya itu hal suci secara mutlak. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi dua pendapat berkaitan dengan masalah ini. Ada yang mengatakan najis ya, kotoran dan kencing hewan yang dimakan dagingnya, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan sebaliknya, mutlak suci, yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan hal tersebut. Kemudian lagi ada yang mengatakan wa qala qaumun ya abwaluha wa awrathuha tabi'atun lil-luhumi. Ya. Sebagian ini yang ya, ini tadi apa tabi'atun lil-luhumi itu pendapatnya daripada apa? Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Kemudian famakana minha luhumuha muharramatun fa abwaluha wa awratha najisatun muharramah. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya daging kalau hewannya dimakan dagingnya, ya. Kalau hewannya dimakan dagingnya maka apa? Maka dia suci. Ya, kalau tidak dimakan dagingnya maka dia najis. Ya, mana lagi? Wa makana minha luhumuha, sudah sampai situ tadi? Baik. Wa makana minha makruhan fa abwaluha wa awratha makruhan. Wa bihadza qala Malik. Ya. Wa sabab ikhtilafihim syai'an, dan sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah ini adalah dua perkara. Pertama, ikhtilafuhum fi mafhumil ibahatil warid fi salati fi marabitil ghanam. Ya. Sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah suci ataukah tidaknya hewan yang dimakan dagingnya tadi, hewan ya yang dimakan dagingnya tadi, itu adalah perselisihan mereka dalam memahami hadis yang membolehkan untuk sholat di marabitul ghanam. Apa itu marabitul ghanam? Kalau kita katakan sekarang kandangnya sapi, kandangnya kambing. Marabitul ghanam itu tempatnya dia makan, tempatnya dia buang air, buang air di situ dia. Ya, tempatnya diikat dia. Tapi itu marabitul ghanam atau tempatnya dia tidur di situ. Iya, itu kandangnya di kandang apa? Di kandang kambing. Baik. Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang datang kepada Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah saya ya berwudu setelah makan daging kambing?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fatawadda." Jika kamu mau silahkan berwudu, maka kau berwudu. Berarti pilihan, sunnah saja, tidak wajib. Kemudian dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah saya berwudu kalau habis makan daging onta?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, iya, kamu harus berwudu lagi. Setelah itu dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh sholat ya fi marabitil ghanam?" Ya. Di tempatnya kambing, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, boleh engkau sholat di tempat tersebut." Dan ini awal-awalnya ikhwan sebelum dibangunnya masjid. Ya. Dan setelah itu lagi apa? Sahabat itu bertanya lagi, "Boleh tidak ya Rasulullah saya sholat di tempatnya, di kandangnya onta?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, jangan, tidak boleh kau sholat di kandangnya onta." Itu dia ya hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah itu. Ya. Dan juga salah satu penyebab perbedaan mereka yaitu juga perbedaan paham para ulama berkaitan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suku atau orang-orang Quraisy. Yaitu ada orang-orang Quraisy dari Bani Unnah, mereka datang ke kota Madinah untuk memeluk agama Islam. Kemudian mereka tinggal di kota Madinah setelah memeluk agama Islam. Beberapa saat mereka tinggal di kota Madinah, ternyata mereka sakit perut. Ya, ditimpa dengan sakit perut di kota Madinah. Mereka sakit. Dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para orang-orang yang ingin dari suku Unnah ini untuk pergi ke kandang-kandang onta penduduk kota Madinah, pengembala-pengembala onta zakat yang ada di pinggiran kota Madinah, dan Nabi memerintahkan kepada mereka untuk minum daripada kencing onta dan susunya. Ya. Nabi memerintahkan kalian pergi ya cari para peternak-peternak onta dan minumlah daripada kencing dan pada juga susunya. Tapi di situ perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum kencing onta. Maka ya wa fi mafhumin nahi an sholati fi a'tanil ibil, dan juga perbedaan mereka tentang larangan Nabi untuk sholat di kandangnya ibil. Ini ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Bagi Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah taala, dalil mereka adalah dua hadis yang kita sebutkan tadi. Yaitu yang pertama, Nabi membolehkan untuk sholat di kandangnya kambing. Tapi tentunya kita tahu kandang kambing di situ ada kotorannya, ada kencingnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan itu tetap membolehkan. Ini menunjukkan bahwasannya ya kencing dan juga kotoran daripada kambing itu tidaklah najis. Seandainya najis maka pasti dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mereka berdalil dengan kisah tadi, sebagian sahabat ya yang minum kencing onta, diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya najis,
Seandainya itu adalah najis, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk apa? Untuk minum kencing unta. Menunjukkan dengan dibolehkan untuk minum kencing unta, diperintahkan oleh Nabi, menunjukkan bahwasanya kencing unta tidaklah najis, dan dikiaskan pada kambing dan pada unta seluruh hewan yang dimakan dagingnya. Baik, termasuk ayam. Baik, dikiaskan pada. Jadi hukum asalnya di sini pembolehnya menurut Imam Malik dan Imam Ahmad adalah unta dan kambing. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia tidak najis. Baik, kemudian ada pun hewan-hewan yang lainnya, kambing, contohnya kerbau, apalagi sapi. Baik, bagaimana dengan kotorannya? Maka kita katakan dia tidaklah najis, dia suci, dikiaskan kepada kambing dan unta. Ini pendalilan daripada apa? Ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah. Baik. Adapun ya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau dan Imam Abu Hanifah ya berdalil tentang apa? Tentang keharaman daripada kencing, ya, keharaman daripada kencing dan najisnya kencing tersebut. Najisnya kencing tersebut yaitu berdalil dengan keumuman ayat dan keumuman dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siksa apa? Orang yang mendapatkan siksa kubur. Baik. Mereka apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka itu tidak berlepas diri daripada kencing. Di situ umum. Menurut mereka itu kencing umum. Apakah kencingnya dirinya, kencing orang lain, ataupun kencing hewan. Baik. Kemudian juga dalil yang lainnya berikutnya adalah apa? Larangan Nabi untuk sholat di mana? Kandang apa? Kandang unta. Ya, Nabi ketika ditanya, boleh nggak ya Rasulullah saya sholat di kandang unta? Nabi mengatakan jangan. Baik. Alasannya, dan mereka mengatakan alasannya Nabi melarangnya karena menunjukkan dia najis. Seandainya tidak najis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tidak melarangnya. Tapi disanggah oleh ulama yang mengatakan kencing unta tidaklah najis. Nabi melarang untuk sholat di kandang apa? Di kandang unta bukan karena najisnya kencing unta ataupun kotorannya, tapi karena ada alasan lain. Apa alasannya? Ya, berbeda dengan kambing. Unta itu, ya kalau antum sholat di kandangnya unta, bisa jadi antum diinjak dengan untanya, membahayakan diri antum. Jadi ada mudarat yang kenapa Nabi melarang? Bukan karena najisnya, tapi karena mudaratnya. Ya, tapi karena mudarat. Karena antum tahu sendiri, unta itu ya beda dengan kambing. Kambing kalau antum sholat paling kan dia main-main di sampingnya antum. Ya. Tapi kalau unta, antum lagi sujud, kalau dia datang langsung dia injak antum, mati kita. Itu alasannya. Dan bukan karena najisnya. Ini pendapat daripada sanggahan daripada ulama-ulama Hanabilah dan ulama-ulama Malikiyah. Jadi kemudian ya ikhwan, Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i dan Hanafiyah mengatakan bahwasanya daging kencing kambing, unta itu adalah najis. Dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah larangan Nabi tadi. Ya. Adapun mereka mengatakan Nabi membolehkan minum daripada kencing unta padahal dia najis, dan itu min babil darurah. Itu karena darurat, karena untuk pengobatan. Kalau untuk pengobatan dibolehkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah daripada perbedaan sudut pandang daripada para ulama kita sehingga terjadi khilaf dalam masalah tersebut, ya. Maka kita katakan ya pendapat yang saya lebih condong padanya bahwasanya kotoran dan kambing, kotoran hewan, ya kotoran kambing, kencingnya kambing, unta dan hewan yang dimakan dagingnya tidaklah najis, ya, tidaklah najis. Baik. Berbeda kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka dia najis. Kenapa kita katakan najis? Kita kiasan alal insan, kotorannya manusia. Karena apa? Kotorannya hewan yang tidak dimakan dagingnya itu dia tidak ada tempat pengkiasan yang cocok, beda, tidak bisa dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan hewan yang dimakan dagingnya, ya. Maka dia dikiaskan pada kotoran manusia. Baik, ya. Allah bisa berkaitan dengan masalah ini. Kita lanjut bacakan apa yang disebutkan oleh mu'alif. Baik, itu tadi kesimpulan ataupun ringkasannya. Kemudian beliau mengatakan, ya,
Basabur tsani ikhtilafun fi qiyas sairil hayawan fi dzalika 'ala al-insan. Tapi ini dia tadi. Ya. Faman qasa sairil hayawani 'ala al-insan ra'a annahu min babi qiyasil aula wal ahra lahu. Ya. Ya, barang siapa yang mengkiaskan seluruh hewan, apakah yang dimakan dagingnya ataukah tidak dimakan dagingnya, kepada manusia, ra'a annahu min babi qiyasil aula wal ahra, maka mereka berpendapat bahwasanya ini masuk daripada qiyasil aula, lebih utama. Baik, sekarang kita berbicara manusia. Sekarang manusia, jasadnya suci apa tidak? Suci, mulia apa tidak? Mulia, benar kan? Tapi kotorannya tetap najis. Bisa dipahami enggak? Maka lebih utama lagi, ya, selain daripada manusia saja yang fisiknya suci, kemudian mulia, ternyata apa yang keluar daripada tubuhnya itu dihukumi najis. Maka lebih utama lagi selain daripada manusia, hewan. Ya, kedudukan hewan tidaklah sama dengan manusia. Itu kiasnya. Ya, bisa paham saja ya. Maka lebih paham min ibadati salat fi marabatil ghanam, ya. Maka mereka tidak akan memahami daripada bolehnya untuk sholat di kandang kambing itu adalah sucinya kotoran kambing ataupun sucinya kencing kambing. Wajah zalika ibadatan, dan mereka mengatakan kenapa Nabi membolehkan untuk sholat di marabitul ghanam itu karena ibadah mahdho, selesai, antum jangan tanya, tidak ada alasannya. Tapi paham enggak? Itu pendalilannya Imam Syafi'i tadi. Bisa dipahami ya? Orang yang apa? Iya, pembahasan tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kenapa memberikan para sahabat untuk sholat di kandang kambing? Karena dia adalah, mereka mengatakan bukan karena sucinya kencing kambing ataupun kotorannya, tapi karena memang itu ibadah. Ya, itu ibadah. Ya, ibadah itu ta'abudi. Tapi perkara ta'abudi ya, tidak ada alasannya, paham enggak? Itu murni apa? Perintah dan pembolehan daripada syariat tanpa kita memahami alasannya. Itu dia alasannya mereka. Baik. Wa man fahima minan nahi, kemudian barang siapa yang memahami daripada larangan dari salat pada apa? Kandang-kandang ibil an-najasah, ya. Bahwasanya najisnya, Nabi melarang salat di kandang ibil karena najis. Ja'ala ibahatahu, maka dia, ya ini ulama Syafi'iyah, masih juga ulama Syafi'iyah yang Hanafiyah, ya, menjadikan pembolehan Nabi untuk, ya, kelompok oraniyin tadi, sekelompok orang tadi untuk minum daripada kencing ibil, ya, limakanil mudawati, karena untuk apa? Untuk pengobatan, darurat dia. Ya. Ala aslihi fi ijazati dzalika, ya. Ala aslihi fi ijazati dzalika qala kullu rajin wa bulin fa huwa najisun. Maka berdasarkan apa? Pembolehan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Berobat dengan kencing, ya. Maka mereka mengatakan setiap kencing dan kotoran itu adalah najis, dan Nabi membolehkan tadi itu karena darurat, untuk pengobatan. Baik. Wa man fahima min hadis ibadati salat fi marabatil ghanam, dan barang siapa ulama yang memahami pembolehan untuk salat di kandang-kandang kambing, taharatu awrathiha wa abwaliha, sucinya kencing dan kotorannya, dan begitu juga pada hadis pembolehan untuk minum apa? Daripada kencing onta, maka dia menjadikan larangan daripada salat di kandang onta itu ibadatun, itu adalah suatu ibadah, au li maknan ghaira maknan najasah, ya, dia dilarang karena itu adalah ibadah atau karena ada suatu alasan yang alasannya itu bukan karena najis. Baik, bisa dipahami kan? Ya, itu tadi alasannya apa? Nabi larang sholat di kandang apa? Onta bukan karena dia najis, tapi ada alasan lain. Bukan alasan najasa. Apa itu alasannya? Itu dia tadi. Bisa jadi memudaratkan antum. Ketika antum sholat di situ, ya, antum lagi sholat, antum ditinggis dengan ontanya, mati antum. Ya, atau memberikan mudarat kepada antum. Itulah alasannya Nabi melarang. Bukan karena dia najis. Tapi ya, sudah. Mana lagi? Wa kana al-farqu indahu bainal insani wa bahimatil an'am, dan perbedaan, ya, antara manusia dan bahimatul an'am, anna fadlatil insan mustaqdiratun bitabi'i, bahwasanya, ya, membedakan bagi ini tadi, ya,
ulama Syafi'i, ulama Hanafiyah, ya, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan kalau hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis, beda dengan manusia. Kalau kotoran, apa bedanya? Kenapa kalian bedakan antara, kan tadi manusia dengan bahimatul an'am? Bukankah manusia lebih mulia daripada mereka? Tapi kenapa dagingnya, kotorannya manusia diharamkan, sementara ini kambing kalian tidak haramkan? Maka mereka mengatakan, ya, ada perbedaan antara kotoran manusia dengan kotoran kambing ataupun bahimatul an'am, hewan yang lainnya. Bahwasanya dua kotoran manusia, yaitu kencing dan kotorannya itu mustaqziratun bitab'i, itu memang dianggap kotor secara tabiat. Ya. Jadi, memang tabiatnya orang, tabiatnya itu apa? Dia kotor. Ya. Wa fadlatai bahimatil an'am, dan dua, ya, kotoran daripada hewan, ya, yang dimakan dagingnya, bahimatul an'am, laisat kadzalika, tidak seperti, ya, kotoran manusia. Ya. Baik, ja'ala fadalati tabi'atun liluhumi wallahu alam, maka dia menjadikan kotoran, dua kotoran tersebut, yaitu kencing dan kotorannya, itu mengikuti dagingnya, wallahu alam. Sudah? Wa man qasa ala bahimatil an'am ghairiha ja'ala fadalati kulluha ma 'ada fadlatil insani ghaira najasatin wala muharramatin. Dan barang siapa yang mengkiaskan kepada bahimatul an'am selain daripada dia, maka menjadikan kotoran daripada semua hewan tersebut selain daripada dua kotoran manusia, maksudnya kencing manusia dan kotorannya, ghairu najasatin wala muharramatin, tidaklah najis dan tidaklah haram. Baik. Ini maksudnya sebagian ulama tadi yang yang dia mengkias, yang mengatakan semuanya secara mutlak. Tadi kan ada tadi yang mengatakan secara mutlak. Dia mengkiaskan semua kotorannya hewan itu kepada kotoran hewan bahimatul an'am, sehingga termaksud kotorannya hewan yang tidak dimakan dagingnya tetaplah suci, dikiaskan dengan kambing dan onta. Maka kita katakan tidaklah tepat kalau dikiaskan pada kambing dan onta. Ada perbedaan, ya, antara hewan yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya, kalau hewan yang dimakan dagingnya, bisa kita kiaskan pada kambing dan onta. Jadi semua hewan yang dimakan dagingnya itu kita katakan halal dan suci, dan suci kencing dan kotorannya, dikiaskan pada onta dan kambing. Adapun selain daripada itu, ya, binatang yang tidak dimakan dagingnya tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dimisalkan dengan kambing dan onta. Karena kenapa? Perbedaan, ya, walaupun sama-sama hewan, tapi satunya boleh dimakan, satunya tidak boleh dimakan. Makanya dia lebih cocoknya dikiaskan pada manusia. Tapi cocoknya tidak bisa manusia, sama-sama tidak boleh dimakan. Sudah selesai. Taib, wal mas'alatu muhtamilatun, dan masalah ini ada kemungkinan-kemungkinan, ya. Taib, beliau mengatakan walaula annahu la yajuzu ihdatsu qaulin lam yataqaddam ilaihi ahadun fil masyhuri wa in kanat mas'alatun fiha khilafun laqila inna ma yuntanu minha wa yustaqdaru bi khilafi ma la yuntanu wa la yustaqdaru. Taib, kemudian Imam Ibn Rushd beliau mengatakan, ya, seandainya, ya, tidak boleh untuk mendatangkan ucapan yang ketiga, ya, bisa paham? Ya, tidak boleh mendatangkan ucapan baru yang belum ada sebelumnya, ya. Walaupun beliau mengatakan, walaupun dalam masalah ini apakah boleh ihdatsu qaulin falis, mendatangkan ucapan yang ketiga yang belum ada, yang belum pernah dinukilkan pada ulama-ulama sebelumnya, boleh apakah tidak? Kita sudah bahas pada pembahasan masalah ijma'. Antum masih ingat? Ihdatsun qaulin falis. Kalau ada, perhatikan, ya. Kalau ada para ulama berselisih pendapat, misalkan, baik, ya, ada ulama yang berselisih pendapat berkaitan dengan suatu masalah pada zaman sahabat, ya, ada dua kelompok sahabat, ya. Contoh kasusnya adalah masalah warisan, ya. Apakah saudara ketika ada kakek, misalkan ada seorang lelaki meninggal, ada kakeknya, kemudian ada saudaranya, baik, bisa dipahami? Ada kakeknya, ada saudaranya.
Tapi maka apakah pertanyaannya, apakah saudara di situ mendapatkan warisan ataukah tidak? Anda paham apa tidak? Saudara mendapatkan, maka di sini ada dua pendapat di antara para sahabat pada masa itu. Ada satu sahabat mengatakan bahwasanya ya, saudara bersama kakek itu saudara dapat warisan. Satu. Kemudian sahabat yang lainnya mengatakan bahwasanya ketika ada kakek ada saudara, maka saudara tidak mendapatkan warisan. Kakek ini menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan. Satu kelompok tadi mengatakan kakek dan saudara dapatkan warisan. Satu kelompok mengatakan kakek cuma kakek yang mendapatkan warisan, saudara tidak mendapatkan warisan. Baik, ada dua khilaf di antara para sahabat masa itu. Baik, dua pendapat daripada para sahabat masalah itu. Kemudian pembahasannya, ada orang yang mau mendatangkan kalimat atau pendapat yang baru, boleh apa tidak? Baik, maka disinilah para ulama mengatakan tidak boleh. Misalkan apa contohnya? Ya, tergantung keadaannya bagaimana. Tergantung keadaannya bagaimana. Kalau seandainya pendapat tiga itu dia menyelisih ijma yang telah disepakati tadi, ya. Misalkan ada mengatakan kelompok setelah masa tabi'in dia mengatakan kakek tidak mendapatkan warisan, maka kita katakan qaulun falis ini tidak boleh. Karena kenapa? Dia keluar daripada kebenaran yang sudah ada sebelumnya. Karena dari dua pendapat sahabat sebelumnya, kakek tidak menggugurkan, kakek tetap dapat. Ya, dari dua pendapat yang ada. Tapi tiba-tiba pada masa tabi'in ada mengatakan kakek tidak dapat. Ini menyelisihi daripada apa yang telah disepakati sebelumnya bahwasanya kakek tetap mendapatkannya. Maka tidak boleh mengeluarkan ucapan qaulun falis seperti itu. Tapi kalau ada sahabat mengatakan, ya, para sahabat misalkan menyelisih pendapat, kita makan daging hewan yang tidak dibaca bismillah. Ada sahabat yang mengatakan boleh, halal. Ada yang mengatakan tidak boleh, haram. Kemudian kita mendatangkan ucapan ketiga dengan memberikan tafsilan, perincian. Kalau dipotong lupa baca bismillah, baru kita potong tidak baca bismillah karena lupa, maka halal. Kalau dipotong kita ingat tapi tidak baca bismillah, dia jadi haram. Pertanyaannya, boleh apa tidak mengeluarkan pendapat seperti itu? Ini ucapan baru loh. Boleh. Karena kenapa? Dia tidak menyelisih daripada dua pendapat yang sudah ada. Maka ini yang beliau katakan. Antum kembali lagi pada pembahasan ijma antum. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya boleh, maka laqila akan dikatakan inna ma yuntanu minha, bahwasanya apa yang jijik, ya, apa yang busuk maksudnya daripada kotoran hewan tadi, wa yustaqdaru, ya, dan dianggap kotor, bi khilafi ma la yuntanu, itu berbeda dengan yang tidak bau, yang tidak busuk dan tidak jijik. Wa bi khasatin, khususnya lagi maka minha raihatun hasanah, apabila kotorannya itu memiliki bau yang harum. Enggak tahu ada enggak? Ya, litifaqihim, karena kesepakatan para ulama ala ibahati unbur, bolehnya unbur. Apa itu unbur? Muntahan paus. Baik. Wa huwa inda fadlati damil hayawan, dan unbur kan yang muntahan paus itu dia adalah sisa daripada darah hewan. Ya, muntahan paus itu apa? Ya, itu sumbernya itu dari apa? Sisa-sisa kotoran-kotoran, ya, daripada paus dan juga darah-darah yang ada di dalam apa namanya ususnya atau apa, ya. Tapi itu dia. Ya, sudah? Bukan dia. Mana dia? Wa huwa inda aksaril nas fudratun min fudratil hayawanil bahr. Muntahan paus itu adalah kotoran daripada kotoran hewan. Itu katanya muntahan paus. Dan juga para ulama mengatakan wa kadzalikal misk, bolehnya misk itu minyak misk kasturi. Kasturi, antum tahu kasturi? Ya, kasturi yang bau wanginya itu dia dari mana antum mendapatkan? Itu dia daripada kelenjar, ya, dari apa? Kijang. Ya, kasturi itu kan, minyak kasturi itu bukan dari dia itu bukan dari tanaman dia. Ya. Kasturi itu bukan daripada tanaman. Tapi dia itu adalah wa fudatu damil hayawan. Dia katanya sisa daripada darah hewan alladzi tujadul mis fihi fima yuzkaru, yang ada minyaknya di dalam sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli. Tapi itu dia ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan masalah ini, maka pendapat yang rajih adalah bahwasanya kotoran hewan yang tidak dimakan, yang dimakan dagingnya adalah suci, dan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita langsung sholat azan terlebih dahulu.